Mari kita sama-sama hari ini kita mau memuji Tuhan. Dan kita akan bawakan lagu ini, yaitu Terima Kasih. Bukan, Sebab Anugerahmu. Ya, Sebab Anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. For only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. For only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar
Ready ba? Okay. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mengalirlah, mengalirlah asal Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Hai semuanya, oke baiklah, sebelum kita kembali membaca firman Tuhan, saya akan membawa kita di dalam doa. Baiklah, Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami dapat bangun dan menjalankan aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Bapa, sebelum kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan pribadi kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas sikap pelanggaran dosa yang kami lakukan Tuhan. Kau sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang bersama dengan kami pada hari ini membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus menguatkan, meneguhkan mereka Tuhan, walau sesibuk manapun mereka Tuhan. Biarlah mereka terus ingat Tuhan untuk membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami terus mempunyai semangat berkobar-kobar untuk mencari kebenaran melalui firman-Mu ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan kepada kami Tuhan. Bukan saja kami membaca firman-Mu ini Tuhan, namun kami praktikkan di dalam kehidupan kami. Kami mengaku Tuhan kami tidak kuat dan kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Engkaulah yang menguatkan kami. Segala roh kuasa kegelapan yang coba menjatuh, yang coba membuat kami hilang semangat untuk terus membaca firman-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maaf ya, tadinya bunyi laptopnya aku. Sambil itu kita pasang musiknya dari sini aja. Oke, kita lanjut di dalam Imamat 20, yaitu tentang pelbagai perbuatan keji dan hukumannya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, sesiapapun daripada orang Israel atau warga pendatang antara orang Israel yang mempersembahkan seorang daripada keturunannya kepada Molok, dia mesti dihukum mati. Lagu ini bagus banget guys. Kalau aku dengar tuh memang tenang benar. Tuhan memimpin langkah hidup. Oke. Rakyat negeri harus merejam dia dengan batu. Aku juga akan memusuhi dan menyingkirkan orang itu daripada kalangan bangsanya, karena dia mempersembahkan anaknya kepada Molok, lantas menajiskan tempat suciku dan mencemarkan namaku yang suci. Jika warga negeri menutup mata terhadap orang itu ketika dia mempersembahkan anaknya kepada Molok dan mereka tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaum keluarganya. Aku akan menyingkirkan dia daripada kalangan bangsanya juga ke semua orang yang turut terpesong sepertinya dengan menyembah Molok.
orang yang berpaling kepada pemanggil arwah dan ahli sihir sehingga terpesong lantaran mengikut mereka itu akan kumusuhi dan kusingkirkan daripada kalangan bangsanya. Oleh itu sucikanlah dirimu dan jadilah suci karena akulah Tuhan Allahmu. Berpegang teguhlah pada segala ketetapanku dan amalkanlah kesemuanya. Akulah Tuhan yang menyucikan kamu. Sesungguhnya sesiapapun yang mengutuk ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati dan hutang darahnya tertanggung atas dirinya sendiri. Memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Oke, seterusnya ayat 10. Seorang lelaki yang berzina dengan istri orang lain, yaitu istri sesama jirannya, pastilah dia dihukum mati, dan begitu jugalah perempuan yang berzina itu dihukum mati. Seseorang lelaki yang meniduri istri ayahnya berarti dia mengaibkan ayahnya. Kedua-duanya pasti dihukum mati dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri. Jika seorang lelaki meniduri menantu perempuannya, maka pastilah kedua-duanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu kemungkaran dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri. Jika seorang lelaki meniduri lelaki lain sebagaimana lelaki meniduri perempuan, maka kedua-duanya melakukan perkara yang keji. Mereka mesti dihukum mati dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri. So, aku ingin kamu highlight bahagian ini, yaitu ayat 13 ini. Dia berkata, jika seseorang lelaki meniduri lelaki lain sebagaimana lelaki meniduri perempuan, maka kedua-duanya melakukan perkara yang keji. Mereka mesti dihukum mati dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri. Oke, ini adalah maksudnya itu morto. Ini adalah lelaki, itu lelaki means ini adalah di dalam komunitas LGBT. Bukan aku maksudnya. Aku bilang ya. Ini sudah Tuhan sendiri bilang. Dia sih memang enggak bilang ini LGBT. But daripada satu ayat ini aja kamu udah tahu ya. Ini cuma dirujuk kepada G. Tapi dari sini kamu udah tahu ini maksudnya itu sama jantina. So nggak boleh kayak gitu. Nah, jika kamu ingin preach ataupun membantu teman-teman kamu yang terkait dalam soal hal seperti ini, hubungan seperti ini, ya kamu boleh mention ayat ini ya dengan dia. Ya, jika seorang lelaki memperistrikan seorang perempuan sekaligus juga ibunya, maka hal itu suatu kehinaan. Hendaklah ketiga-tiga mereka, yaitu lelaki itu dan kedua-dua orang perempuan itu dibakar, supaya jangan ada kecabulan dalam kalangan kamu. Jika seorang lelaki meniduri seekor binatang, ya ini pun ada terjadi, dia mesti dihukum mati. Dan hendaklah kamu bunuh juga binatang itu. Jika seorang perempuan menghampiri mana-mana binatang untuk menidurinya, maka hendaklah kamu membunuh perempuan itu dan juga binatang itu. Hendaklah kedua-duanya dibunuh dan darah mereka tertanggung ke atas diri mereka sendiri. Bentar ya, aku tukar lagu dulu. Oke. Ayat 17. Jika seorang lelaki memperistrikan saudara perempuannya, sama ada anak ayahnya atau anak ibunya, maka dia seterusnya melihat aurat perempuan itu dan perempuan itu melihat auratnya, maka apakah itu suatu yang memalukan. Hendaklah mereka disingkirkan daripada depan mata umat sebangsa mereka. Sebab lelaki itu telah meniduri saudara perempuannya, maka hendaklah dia menanggung kesalahannya. Jika seorang lelaki meniduri seorang perempuan yang sedang haid, sehingga dia menyingkapkan lelehan darah perempuan itu dan perempuan itu menyingkapkan lelehan darah perempuan itu, maka hendaklah kedua-duanya disingkir daripada kalangan bangsa mereka. Jangan meniduri saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena orang yang berbuat demikian mengaibkan kerabat sendiri. Hendaklah kedua-duanya menanggung kesalahan mereka. Jika seorang lelaki meniduri ibu saudaranya, dia mengaibkan bapa saudaranya, hendaklah mereka menanggung dosa mereka, dan mereka akan mati tanpa mempunyai anak. Jika seorang lelaki mengistrikan istri saudaranya, maka hal itu suatu perbuatan yang tercemar. Dia mengaibkan saudaranya itu dan mereka tidak akan mempunyai anak. Oleh itu taatilah segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta amalkanlah kesemuanya, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawamu untuk kamu dihuni.
Jangan hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa yang akan kuusir daripadamu, karena mereka telah melakukan semua kemungkaran seperti tersebut. Itulah maka aku membenci mereka. Semua yang sudah Tuhan mention ini tadi, jenis-jenis hubungan yang seperti ini udah berlaku dari dulu. Ya udah bilang ini sudah ada ya di dalam bangsa yang di tempat mereka itu yang akan dia usir. Ya, maksudnya itu bercinta dengan hewan, melakukan hubungan dengan hewan, LGBT, gue rasa dia nggak ada masa itu ya. Transgender mungkin nggak ada masa itu. Lesbian, gay, aku rasa masa itu mungkin ada LG aja kali, ya mungkin ada LG aja masa itu. Saya juga nggak tahu lah, tapi yang paling jelas untuk sekarang ini adalah LG ya. Dan jenis-jenis hubungan antara adik-beradik ataupun dengan ayah dengan ibu ini udah berlaku ya. Ini udah di-mention di sini. Ya, dia bilang jangan hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa yang akan kuusir daripadamu. Kebiasaan udah menjadi biasa guys, sudah nggak tahu betul atau salah kayak gitu. Tetapi aku berfirman kepadamu, aku akan menduduki tanah mereka dan aku akan mengurniakan kepadamu untuk menjadi milikmu. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, akulah Tuhan Allahmu yang telah mengasingkan kamu daripada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu kamu harus mengasingkan hewan yang suci daripada yang najis, demikian pula burung yang najis dengan suci. Jangan kamu cemari dirimu dengan hewan, burung atau segala yang merayap di tanah yang telah kuasingkan untuk kamu, golongkan sebagai najis. Hendaklah kamu suci untukku, karena aku Tuhan suci adanya, dan aku telah mengasingkan kamu daripada bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah, seorang laki atau perempuan yang menjadi pemanggil arwah atau ahli sihir pastinya dihukum mati. Ini kayak bomoh ya juga. Hendaklah mereka direjam dengan batu dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri. Seterusnya kita lanjut di dalam pasal 21, berbagai peraturan demi kesucian para imam. Aku bila tak bersamamu, ku perlu Yesus di hidupku. Lagu ini bagus banget guys. Ini lagunya daripada Agnes Chen, Begitu Besar Kasihmu. Ini aku sambil itu kongsi ya, aku sangat minat dengan Praise and Worship keluarga ini, itu keluarga Agnes Chen. Benar-benar itu aku rasa feel ada kehadiran kudusnya itu. Kamu bisa melawat di YouTube channelnya di Edward Chen. Tak mampu aku bila tak bersamamu, ku perlu Yesus di hidupku. Oke, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, yaitu anak-anak Harun, dan katakanlah kepada mereka, seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya dengan menyentuh sesiapapun yang mati daripada kalangan umat sebangsanya, kecuali para saudara terdekat yang sedarah daging dengannya seperti ibunya, ayahnya, anak lelakinya, anak perempuannya, saudara lelakinya atau saudara perempuannya yang masih perawan dan yang belum bersuami. Dengan mereka itu dia boleh menajiskan diri. Sebagai seorang ketua dalam kalangan bangsanya, dia tidak boleh menajiskan diri sehingga dirinya tercemar. Para imam tidak boleh mengondolkan kepala mereka, mencukur tepi janggut mereka, ataupun membuat torehan pada tubuh mereka. Sebaliknya, hendaklah mereka suci untuk Allah mereka dan tidak boleh mencemarkan nama Allah mereka. Karena mereka lah yang mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, yaitu santapan Allah mereka. Oleh itu, mereka haruslah suci. Mereka tidak boleh memperistri gimana? Seorang perempuan sundal atau perempuan yang terendodai atau perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu suci untuk Allah mereka. Hendaklah kamu habiskan dia, karena dialah yang mempersembahkan santapan berupa korban kepada Allahmu. Hendaklah dia suci buat kamu, karena aku, Tuhan, yang menyucikan kamu. Sememangnya kudus. Jika anak perempuan seorang imam menjadi pelacur lantas mencemarkan dirinya, dia mencemarkan ayahnya, dan hendaklah dia dibakar dengan api. Orang yang menjadi imam besar dalam kalangan saudaranya itu, yang kepalanya sudah dicurahi minyak najis dan yang
sudah dilantik untuk mengenakan pakaian suci, tidak boleh menguraikan rambutnya dan tidak boleh mengoyakkan pakaiannya. Ia tidak boleh mendekati mayat sesiapapun, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan jenazah ayahnya atau ibunya. Dia tidak boleh keluar dari tempat suci dan tidak boleh mencemari tempat suci Allahnya, karena minyak penghabisan Allahnya ada padanya. Akulah Tuhan, hendaklah dia memperistrikan seorang perawan. Tidak boleh dia membersihkan seorang balu, perempuan yang sudah diceraikan, perempuan yang ternoda, atau perempuan sindal. Dia hanya diperkenankan membersihkan seorang perawan dalam kalangan bangsanya, supaya jangan dia mencemarkan keturunannya antara umatnya, karena akulah Tuhan yang menyucikan. Bagi aku ini memang pada secara keseluruhannya ini bukan saja untuk imam lah bagi saya, ini adalah bagi kita semua ya. Seharusnya itu kita itu sebelum nikah itu kan memang harus perawan ya. Ini bukan maksudnya untuk bagi saya itu untuk imam aja. Saya nggak mau kamu salah pikir, wah kalau jadi maksudnya kalau saya bukan imam, jadi saya bisa kamu sesuka hati saya lah gitu. Saya boleh mengistrikan banyak wanita begitu. Enggak ya, enggak begitu. Rujuk balik kepada firman Tuhan. Tapi dia ada khas tertentu ya, juga untuk imam ini. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayat 16. Dan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, sesiapapun antara keturunanmu turun-temurun yang cacat tubuhnya tidak boleh tampil untuk mempersembahkan santapan berupa korban kepada Allah. Sebab tiada siapapun yang memiliki cacat tubuh boleh tampil, sama ada orang buta, orang tempang, orang yang cacat mukanya, orang yang cacat perut atau terlalu panjang anggota tubuhnya, orang yang patah kakinya atau yang patah tangannya. Seorang yang belakangnya bongkok, melengkung, orang kerdil, orang yang ada selaput pada matanya, orang yang berkudis, orang yang berkurap, atau orang yang rosak buah zakarnya. Tiada seorang pun daripada keturunan Imam Harun yang cacat tubuhnya boleh tampil untuk mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Tubuhnya cacat, maka dia tidak boleh tampil untuk mempersembahkan santapan berupa korban kepada Allah. Dia boleh memakan santapan Allah itu baik yang amat suci maupun yang suci. Akan tetapi tubuhnya cacat, maka dia tidak boleh masuk ke bait tampil dan tidak boleh mendekati mezbah atau tempat pembakaran korban, supaya jangan dia mencemari tempat suciku, karena akulah Tuhan yang menyucikan mereka. Demikian dikatakan Musa kepada Harun, kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel. Nah ini strict banget ya peraturan untuk mereka yang bertugas sebagai imam, karena harus menunjuk contoh teladan yang baik. Oke, kita lanjut di dalam perjanjian baru. Oke, kita lanjut di dalam Lukas pasal 8, itu tentang beberapa orang perempuan menyertai Yesus. Ini aku nggak pasti aku udah baca atau belum, tapi aku sampai tandanya di sini. Oke. Tidak lama kemudian Yesus pergi dari bandar ke bandar dan dari kampung ke kampung untuk menyampaikan perkabaran baik tentang kerajaan Allah. 12 murid itu pergi bersamanya. Begitu juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan daripada kerasukan oleh roh iblis dan daripada berbagai-bagai penyakit, yaitu Maria yang disebut orang Magdalena, yang daripadanya telah diusir 7 roh iblis, Yohana istri Kuza, pegawai istana Raja Herodes, Susana dan ramai perempuan lain yang menggunakan harta benda mereka untuk membantu Yesus serta murid-muridnya. Nah, dari dulu sampai sekarang ini memang pelayanan wanita itu memang sangat kuat ya. Kita lihat ibu-ibu kita di gereja juga, itu benar-benar kalau mereka melakukan aktiviti gereja itu benar-benar dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Ya, mereka bagi saya itu mereka punya usaha, mereka punya mereka punya bantuan, mereka itu lebih banyak ya. Karena wanita itu biasanya kalau di mana-mana gereja pun pasti lebih ramai daripada lelaki. Oke, ibarat tentang seorang penyemai. Ketika orang ramai sedang berkumpul dan orang dari beberapa buah bandar terus menerus datang kepadanya, dia menceritakan suatu ibarat. Seorang penyemai pergi menabur benihnya. Semasa dia menabur, ada yang jatuh di tepi jalan dan dipijak orang lalu dimakan burung
di udara, ada pula yang terjatuh di tempat berbatu, dan setelah bercambah tumbuhan itu menjadi layu karena kurangnya air. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar bersama-sama dan membantutnya. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu bertunas dan mengeluarkan hasil 100 ganda. Kemudian Yesus berseru, "Sesiapa yang bertelinga, dengarlah." Oke, maksud ibarat itu. Ayat 9. Bentar ya, ada orang telepon. Maaf, tadinya ada orang datang ambil mereka punya manik. Oke, kita lanjut. Harus divisi kecil ya. Gue nggak sadar kalau suaranya tadi terlalu gede di dalam video. Oke, kita lanjut dalam maksud ibarat itu. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, apakah arti ibarat ini? Yesus berkata, kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain diberitahu melalui ibarat, supaya mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti. Yesus menerangkan ibarat penyemai. Inilah maksud ibarat tadi. Benih itu ialah firman Allah. Benih yang jatuh di tepi jalan itu menggambarkan mereka yang mendengar firman itu, tetapi kemudian iblis datang dan mengambil firman itu daripada hati mereka supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat berbatu itu bermaksud mereka yang mendengar firman itu dan terus menerima firman itu dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka itu hanya percaya untuk seketika, dan pada waktu dugaan iman mereka pun luntur. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu ialah mereka yang telah mendengar firman itu, tetapi dalam hidup sehari-hari mereka terhimpit oleh kerunsingan dan kekayaan serta kesenangan hidup mereka, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang ditabur di tanah yang baik bermaksud orang yang mendengar firman itu dan menyimpannya dalam hati yang tulus ikhlas, lalu dengan usaha tekun dia mengeluarkan buah. Pelita di bawah pasu. Tiada seorang pun memasang pelita lalu menutupinya dengan sebuah pasu atau meletakkannya di bawah katil, tetapi dia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Tiada siapapun yang tersembunyi yang tidak didedahkan, tiada suatu rahasia pun yang tidak diketahui. Oleh sebab itu berhati-hatilah bagaimana kamu mendengar. Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang disangka ada padanya pun akan diambil daripadanya. Harus dikasih besar sedikit suaranya. Ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang, tetapi mereka tidak dapat bertemu dengannya karena kesesakan orang ramai. Yesus diberitahu, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak bertemu denganmu. Yesus menjawab pada mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Yesus meredakan ribut. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya menaiki sebuah perahu. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke seberang tasik. Lalu mereka bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya, Yesus kan manusia juga ya, dia datang dalam rupa wujud manusia, pasti dia lelah, dia kecapekan, maka dia tidur. Oke, angin ribut bertiup ke tasik itu dan perahu itu pun dimasuki air sehingga mereka cemas. Para muridnya datang kepada Yesus dan membangunkannya. Mereka berkata, Tuan, kita hampir karam. Yesus bangun lalu menegur angin dan ombak yang bergelora itu. Ribut itu pun berhenti dan segalanya tenang. Yesus berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Mereka pun jadi takut dan tercengang sambil berkata sesama sendiri, siapakah dia sehingga angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Ayat tentang Yesus meredakan ribut ini, itu aku pernah khotbah ya dengan diri sendiri. Aku nggak tahu ilham itu dari mana, of course daripada Tuhan. Ilham itu kan tiba-tiba datang, and then aku itu nggak tahu kok gimana aku bisa preaching itu. Aku anggap aku ada jemaat di dalam diri aku, dan sambil aku preaching, sambil aku khotbah tentang bagian Yesus meredakan ribut ini. Dan aku ingin share sedikit lah apa yang aku khotbahkan itu, di mana ribut itu adalah menggambarkan seperti pencobaan dan dugaan yang kita lalui di dalam kehidupan kita. And then ada Tuhan di dalam perahu itu, ada Tuhan kan, dia tidur. Ada Tuhan, dia tidur. Bukan maksud aku ini dia melupakan kamu,
Maksud aku itu dari sikap manusianya, ya dia kecapekan, dia tidur. Itu aku anggap kayak, ya Tuhan, walaupun kita menghadapi banyak dugaan seperti itu Tuhan tidak meninggalkan kita, cuma dia berdiam aja ya. Mau lihat bagaimana langkah bagaimana yang kita ambil. Dan guys, Tuhan ada di dalam perahu itu bersama dengan mereka guys, tapi mereka masih takut. Itu bisa nggak gambarkan di dalam diri kita? Kita tahu Tuhan itu selalu menjaga kita, tapi kenapa kita masih kurang percaya, kita masih kurang yakin? Tuhan ada di dalam perahu itu guys. Sepatutnya itu kalau kita tahu Tuhan ada di sana itu malah membuat kita kayak, even kita melalui banyak pencobaan itu masih membuat kita merasa tenang walaupun kita menghadapi badai ribut ya di dalam kehidupan kita. Sebetulnya kita tidak perlu takut karena yang Tuhannya, penciptanya, yang rajanya itu ada bersama dengan kita. Karena itulah ayat di mana Tuhan mention di sini, kamu anggap dia berkata kepada kamu, ribut itu Yesus berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Kok kamu ini khawatir banget, kok kamu takut banget, di mana kepercayaanmu? Itu kan Tuhan ada di dalam perahu itu. Dia bukan di luar perahu, dia bukan di sungai, dia bukan di darat, di dalam perahu itu. Kok masih takut, masih khawatir? Itu kan kita bisa bertanya dengan diri kita sendiri. Daripada ayat singkat tentang Yesus meredakan ribut ini aja, yang cuma beberapa ayat ini saja, itu kayak benar-benar sebelum ini aku baca itu kayak biasa-biasa aja, tapi pada saat itu aku baca itu lain daripada yang lain, kayak otak aku itu mulai buka ya, cuma untuk dari kisah singkat ini aja. Kenapa kita harus khawatir? Kan ada Tuhan di dalam perahu, kan ada Tuhan di dalam kita, kayak gitu. Sepatutnya ya walaupun kita mengharungi badai, kalau kita tahu Tuhan beserta dengan kita, ya kita nggak akan khawatir. Itu yang aku praktikkan di dalam kehidupan sekarang, dan ayat ini benar-benar aku kayak praktik ya. Itu aku praktikkan di dalam melalui cara aku berpikir, cara aku perspektif aku dengan satu perkara, dan aku coba pikir, bila aku coba think negatif, and then aku coba pikir gimana kalau di pikiran orang itu, kalau ada sesuatu yang berlaku di antara dua pihak, aku gak bisa kayak pentingkan diri sendiri, bilang aku punya ini pendapat benar, kayak gitu. Itu kan daripada sudut pandang aku, bagaimana dengan sudut pandang dia, gimana, kayak gitu. Gimana ya, aku lebih train my thought, pikiran aku itu untuk lebih kayak positif. Even though maybe hasilnya itu mungkin memang benar ya negatif, tapi itu yang membuat kamu tidak berpikir banyak, itu yang membuat kamu nggak terlalu think negatif. Ya kalau perkara buruk yang udah perlu berlaku, ya mau gimana lagi, ya harus berlaku kayak gitu. So kita nggak bisa mengubah keadaan. So just biar God handle, ya biar Tuhan handle-nya. Kayak gitu, percaya, kita cuma perlu tenang, percaya aja. Badai ada di sekeliling kita kayak gitu. Tapi saya percaya itu Tuhan beserta dengan saya, karena itu saya tidak khawatir. Ya kayak gitu. Oke, itu saya. Kok aku sudah hampir khotbah sih. Bentar ya, pasang lagu dulu. Oke, kita lanjut. Di dalam Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk roh iblis. Mereka berlayar ke daerah Gerasa yang di seberang Galilea. Setelah Yesus mendarat, seorang lelaki dari bandar itu datang menemuinya. Orang itu telah dirasuk roh-roh iblis dan sudah lama dia tidak berpakaian. Dia tidak tinggal di rumahnya lagi, tetapi di gua kubur. Ketika dia melihat Yesus, dia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berseru dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku ya Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku minta jangan seksa aku." Dia berkata demikian karena Yesus telah memerintah roh jahat itu keluar daripadanya. Dia seringkali dikuasai oleh roh jahat itu. Oleh sebab itu dia dikawal ketat dan tangan serta kakinya dirantai orang.
tetapi dia dapat memutuskan rantai itu dan dibawa oleh roh jahat ke padang gurun. Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dia menjawab, "Legion," karena dia telah dirasuk oleh ramai roh iblis. Roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus supaya tidak menghalau mereka ke neraka. Kebetulan di bukit itu ada sekam babi sedang makan. Roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus supaya membenarkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu, dan Yesus membenarkan. Roh-roh iblis itu keluar daripada orang tadi dan masuk ke dalam babi. Kemudian kawanan domba itu menyerbu ke tempat curam dan terjun ke dalam tasik, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu menyaksi apa yang telah terjadi, mereka berlari untuk menyebarkan hal itu di bandar dan di kampung-kampung sekitarnya. Orang ramai pun keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mendapati orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu duduk di kaki Yesus. Oleh itu mereka pun ketakutan. Orang yang telah menyaksikan kejadian itu menceritakan kepada mereka bagaimana orang yang kerasukan roh iblis itu telah disembuhkan. Lalu semua penduduk daerah Gerasa meminta Yesus supaya meninggalkan mereka karena mereka ketakutan. Yesus pun menaiki perahu untuk pulang. Orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu minta Yesus membenarkan dia mengikut bersamanya, tetapi Yesus menyuruh dia pulang dan berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan kabarkanlah segala yang dilakukan Allah untukmu." Orang itu pergi menyebarkan segala yang dilakukan Yesus untuknya di seluruh bandar itu. Itu cuma daripada satu kesaksian kecil itu dia bisa melayani Tuhan, guys. Ya, daripada cuma kisah daripada dia dirasuki iblis, dia menceritakan kesaksiannya kepada seluruh bandar tempat dia tinggal itu. Nah, begitu juga dengan kita bisa melayani Tuhan walaupun perkara yang kecil, perkara yang besar. Tapi yang penting itu kan Tuhan melihat hati kita. And then kita lanjut di dalam anak perempuan Yairus dan perempuan yang menyentuh jubah Yesus. Sekembalinya Yesus ke seberang tasik, orang ramai pun menyambutnya karena mereka menanti-nantikannya. Seorang lelaki bernama Yairus, itu ketua Saumaah, datang kepadanya. Dia sujud pada kaki Yesus dan memohon kepadanya supaya datang ke rumahnya karena anak perempuan tunggalnya yang berumur 12 tahun hampir mati. Semasa Yesus berjalan, orang ramai itu mengasaknya dari semua pihak. Di situ ada seorang wanita mengidap penyakit pendarahan selama 12 tahun, dan walaupun dia telah menghabiskan segala harta bendanya untuk mendapat rawatan daripada beberapa orang tadi, dia tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Wanita itu mendekati Yesus dan dari belakang lalu menyentuh ujung jubahnya. Ketika itu juga penyakit pendarahannya sembuh. Yesus berkata, "Siapakah yang menyentuhku? Aku." Apabila semua orang menafikannya, Petrus berkata, "Tuhan, orang ramai ini menghimpit dan mengasak Tuhan." Tetapi Yesus berkata, "Ada orang menyentuh aku karena aku tahu bahwa kuasa telah keluar daripadaku." Apabila perempuan itu mengetahui perbuatannya tidak dapat disembunyikan, dia datang dengan gemetar lalu sujud di hadapan Yesus dan menceritakan kepadanya di hadapan orang ramai itu sebabnya dia menyentuh Yesus serta bagaimana dia sembuh seketika itu juga. Nah, Yesus berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyembuhkanmu, pergilah dengan sejahtera." Aku mau kamu highlight ini. "Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan sejahtera." Ya. Sementara Yesus masih berkata-kata, seorang utusan datang dari rumah ketua Saumaah dan berkata kepada ketua itu, "Anak perempuan Tuhan telah mati, tidak usah menyusahkan diri lagi." Yesus mendengar ini dan berkata kepada ketua itu, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan dipulihkan." Disuruh percaya ya. Maka di mana tadi? Yang takut percaya saja dan anakmu akan dipulihkan. Nah, apa dulu yang penting itu percaya ya. Sementara Yesus masih berkata-kata, seorang utusan datang. Ayat 51, apabila tiba ke rumah itu, Yesus tidak membenarkan siapapun masuk bersama-sama selain Petrus. Yesus hanya kumpul serta ibu bapa budak itu. Semua orang menangis dan meratapi kematian budak itu. Yesus berkata, "Janganlah menangis, dia bukan mati, dia cuma tidur." Mereka mempertawakan Yesus karena mereka mengetahui anak itu telah mati. Tetapi Yesus memegang tangan budak itu dan berseru, "Anakku, bangunlah." Roh budak itu kembali dan dia bangun seketika itu juga. Yesus menyuruh mereka memberi budak itu makan. Ibu bapanya kagum, tetapi Yesus melarang mereka mengatakan apa-apa tentang kejadian itu kepada sesiapapun.
Sampai sini saja firman kita. Harap aku terus semangat ya untuk ngepost selama aku masih cuti exam ini. Makasih karena udah bersama dengan aku. Aku harap kalian terus semangat untuk baca Alkitab. Tuhan pasti kangen sama kalian, meluangkan waktu bersama dengannya ya. Itu saja dari aku. God bless you.